Film dimulai dengan memperlihatkan seorang karyawan perusahaan travel bernama Sauria yang tengah naksir dengan teman sekantornya yang bernama Nori. Sauria sering menelepon sepulang kerja, tapi tak tahu harus mengobrol apa. Di kantor, dia juga tak berani ngajak ngomong dan cuma bisa melihat Nori secara diam-diam. Sampai akhirnya Sauria pun memberanikan diri mengajak Nori makan malam dan ajakannya pun diterima. Kebahagiaan Sa pun hanya sekejap karena dia akhirnya tahu bahwa Nori akan menikah dalam waktu yang dekat. Sebagai seorang pria, Sa tidak pantang menyerah begitu saja. Dia terus mengajak Nori kencan dan tanpa disadari hubungan mereka semakin dekat. Sampai akhirnya Sauria mengajak Nori ke rumah kontrakannya. Untungnya teman-temannya sedang pada tidur siang. Mereka pun akhirnya bersiap untuk bercocok tanam. Namun Nori sadar jika dia akan menikah. Dengan bersungguh-sungguh Sauria meminta Nori menikah dengannya karena mereka berdua juga saling mencintai. Sauria pun berjanji akan mencarikan rumah untuk mereka berdua agar mereka bisa membangun keluarga bahagia. Akhirnya, Sauria mencari kontrakan atau kamar sewaan yang sederhana. Tetapi karena hanya punya uang 15.000, dia selalu ditolak oleh pemilik. Sampai pada akhirnya, ada seorang pria melihat Sauria yang kesulitan mendapatkan rumah. Pria itu bernama Rahul. Rahul bisa membantu Sauria untuk tinggal di apartemen yang jauh lebih bagus fasilitasnya. Bahkan selama 3 bulan hanya dengan uang 15.000 saja. Meskipun itu apartemen baru, tapi tidak ada penghuni sama sekali di dalamnya dan hanya ada seorang embah penjaga yang juga agak tuli. Ternyata selama 2 tahun sejak apartemen itu dibangun, ada masalah di pengadilan terkait hak sewa tanah. Selama ini Rahul dan teman-temannya sering nongkrong di sana. Dia punya akses ke satu apartemen karena sudah kenal dengan penjaganya. Apartemen itulah yang akan disewakan kepada Sauria. Setelah pintu yang agak macet berhasil dibuka, Rahul pun menunjukkan fasilitas yang cukup lengkap. TV, kulkas, air lancar, dan listrik juga aman 24 jam. Tapi karena listriknya bermasalah, Rahul pun akan memperbaikinya. Terlihat Sauria sangat senang mendapatkan tempat yang lebih dari cukup dan dia hanya membayar sebesar 15.000 saja. Rahul pun memberikan kunci apartemennya. Lalu Sauria mulai mengemas barang-barang dan pamit pergi ke teman-teman kontrakannya dengan alasan mau balik ke rumah karena ada urusan kerjaan. Malam itu Sauria langsung pindah ke apartemen tanpa diketahui oleh penjaga karena ternyata penjaganya sedang tertidur. Keesokan harinya HP Sauria ternyata mati karena colokannya agak error dan harus digoyang-goyangkan dulu biar nyambung. Katanya air lancar, tapi pas mau mandi air tidak mau mengalir. Alhasil Sauria hanya sikat gigi pakai air mineral saja. Hari itu Sauria janji bertemu dengan Nori dan seperti biasa pintu apartemen sangat susah untuk dibuka. Saat Sauria memakai sepatunya di depan lift, dia teringat kalau HP-nya masih di dalam. Dia pun masuk kembali dan meninggalkan kuncinya di bagian depan pintu apartemen. Tapi sialnya, pintu model seperti ini akan otomatis menutup dan mengunci. Karena panik, Sauria mematahkan putaran kunci bagian dalam. Berbagai cara dilakukan, namun tetap tak bisa karena patahan terlalu dalam dan tak ada celah di sekitarnya. Akhirnya, Sauria pun menelepon nomor bantuan untuk meminta nomor telepon tukang kunci. Setelah mendapatkan nomornya, Sauria langsung menelepon tukang kunci tersebut dan memintanya datang ke sana untuk menghancurkan slot kuncinya. Masalahnya, Sauria tak tahu alamat apartemennya di mana. Dia kebingungan memberikan alamatnya. Lalu tiba-tiba baterainya pun habis. Sialnya lagi, listrik kembali mati karena kabel-kabelnya yang rusak. Kepanikan semakin menjadi dan Sauria berteriak memanggil penjaga.
Namun sayangnya, apartemennya berada di lantai 35 dan tidak berdekatan dengan bangunan yang lainnya. Juga tidak ada siapapun yang bisa mendengarnya. Setelah menyiram lukanya dengan air secukupnya, Sauria pun kembali memanggil orang-orang yang lewat di bawah. Tapi jelas tak ada yang bisa mendengarnya. Yang makin emosi, HP-nya pun dibanting, kemudian dipasang lagi, tapi malah rusak. Ia pun terus saja berteriak-teriak ke orang-orang di bawah sampai malam hari, tapi tak ada yang mendengarnya hingga membuat Sauria kehilangan suaranya. Keesokan paginya, Sauria kembali mengecek air dan listrik, tapi masih belum menyala. Berbagai cara pun dilakukan, tetapi itu juga percuma. Sauria pun punya ide untuk melempar TV ke bawah, berharap penjaga sadar ada orang yang terjebak di atas sana. Tapi kakek penjaga masih sibuk dengan radionya dan juga tak mendengarnya. Sangat tidak memungkinkan kabur lewat jendela karena itu terlalu ekstrim. Sampai akhirnya Sauria mengambil tumpukan kardus lalu menulis kata tolong dengan alamatnya, yaitu apartemen SW, menggunakan odol dan kemudian melemparnya ke bawah. Percobaan pertama, kardus jatuh di atas genteng. Di percobaan yang kedua, dengan sisa-sisa odol, potongan kardus mendarat di atas rumah sebuah gedung dan tak mungkin ada orang yang datang ke sana. Karena odol sudah habis, Sauria pun melepas perban di tangannya, sengaja membuka lagi lukanya dan menulis dengan darahnya. Lalu kardus pun akhirnya jatuh di atas rumah warga. Seharian Sauria menunggu sampai pada akhirnya ada seekor emak-emak bernama Kajol yang mengambil jemuran. Tapi sayangnya dia tak melihat kardus tersebut. Karena kelaparan, Sauria mulai mencari makanan di sana. Tapi karena dia takut tikus, Sauria pun terkejut saat melihatnya. Dia pun terjatuh dan pingsan. Keesokan paginya, air sempat menyala, tapi tak lama kemudian kembali mati. Sauria pun mengikat kacamatanya yang patah, kemudian kembali menusuk lukanya agar bisa menulis di kardus. Tapi kali ini dilempar ke arah penjaga. Dan seperti biasa, si Mbah masih sibuk mendengarkan radio. Kemudian dia mencoba membuat ketapel-ketapelan dari barang-barang di sana, lalu menembakkan dengan kerikil ke arah Kajol yang sedang angkat jemuran. Tapi cara itu juga masih belum berhasil. Malamnya, Sa mencoba cara lain dengan menyobek-nyobek bajunya dan membentuk kata help dengan terali sambil terus memukul-mukul panci. Tapi tetap tak ada yang bisa melihat tulisan itu dari jauh. Karena kehausan dan tak ada cadangan air, Sa berniat meminum air kloset. Tapi dia mengurungkan niatnya dan meminum sedikit tetesan air dari water heater. Di satu sisi, penjaga menemukan kardus yang jatuh. Tapi dia tetap tak peduli karena mengira apartemen itu kosong. Sedangkan Kajol yang selalu rutin menjemur akhirnya menemukan kardus tersebut. Lalu dia pergi ke arah apartemen yang paling dekat dengan rumahnya, yaitu apartemen tempat Sauria terjebak. Kajol pun bertanya ke penjaga, apakah apartemen itu adalah apartemen SW. Kajol pun kemudian bertanya, apakah ada yang tinggal di sini. Si Mbah menjawab apartemen ini tak berpenghuni. Tapi karena Kajol masih merasa ada sesuatu yang tidak beres, diam-diam dia masuk ke dalam apartemen. Namun karena apartemen itu sangat besar dan luas, ia pun tak mengeceknya satu persatu. Apalagi Sauria ada di lantai 35. Karena akses menuju kamar Sauria gelap dan tak ada sedikit pun suara yang terdengar, Kajol pun akhirnya menganggap apartemen tersebut memang kosong dan tulisan di kardus hanyalah perbuatan orang iseng saja. Setelah itu Sauria pun membakar baju, celana, dan kasurnya agar semakin terlihat. Tapi tiba-tiba api semakin menyebar dan dia langsung mematikannya. 5 hari sudah Sauria terjebak, dia mulai berhalusinasi, makan makanan mewah bersama Nori dan melihat seorang penjelajah yang menyarankan makan kecoa. Sauria pun kembali mencari makanan dan lagi-lagi bertemu dengan tikus. Sauria pun terlihat ketakutan dan hanya bisa bersembunyi sampai esok pagi. Saking hausnya dan tak ada minum, akhirnya
Sauria nekat meminum kencingnya sendiri. Namun bukannya mendingan, malah makin haus dan lapar gara-gara ia memuntahkan semua isi perutnya. Saat terbangun dari pingsannya, dia melihat seekor kecoa di sana dan terpaksa memakannya. Sampai akhirnya keajaiban pun terjadi. Hujan turun dengan sangat deras dan Sauria segera meminum lalu menampung banyak air untuk persediaannya. Di hari ke-7, seekor burung merpati mampir di balkon apartemennya. Sauria pun langsung menembak merpati itu sambil menutup mata karena tak tega. Setelah merpati itu mati, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil daging dan memakannya. Tapi dia masih belum bisa karena ternyata Sauria dan keluarganya penganut agama yang tidak memakan burung yang dipercaya bisa mendatangkan kesialan. Tapi bodoh amat, merpati itu pun akhirnya dipotong lalu dibakar. Karena melihat si tikus yang berusaha mengambil makanannya, Sauria pun auto hilang dan langsung menangkapnya. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Setelah itu, Sauria mulai memakan dengan hikmat merpatinya sambil mengajak ngobrol tikus tersebut. Keesokan harinya, melihat dari pantulan cermin bahwa ada apartemen di lantai bawahnya yang tidak ada terali besinya, dia berpikir bisa pergi lewat sana. Sauria berencana memotong teralis besi apartemennya dengan plat baja dari AC. Tapi masih ada risiko yang lainnya karena dia tak tahu apakah pintu apartemen di bawah sana bisa terbuka atau tidak. Belum lagi nanti pas turun, tidak fokus sedikit saja bisa langsung meninggal. Sauria pun mulai mengiris terali besi sedikit demi sedikit dan tetap bertahan hidup dengan memakan undur-undur, kecoa juga burung yang mampir di sana. Dia sudah tidak sabar keluar dari sana, kemudian kembali bekerja, menikah dengan Nori dan punya banyak anak. Perlahan-lahan, hasil potongan sudah mulai terlihat. Setelah itu, Sauria melepaskan sahabatnya yaitu si tikus agar dia bisa kembali hidup bebas. Untuk tetap menjaga staminanya, dia terpaksa meminum air di tampungan yang sudah banyak jentik nyamuknya. Namun jelas dia langsung muntah. Di hari ke-11, Sauria memakai sepatunya agar lebih kuat menendang teralis besi dan akhirnya bisa terbuka. Sampai akhirnya satu persatu lantai dituruni. Namun dia tak bisa turun begitu saja ke balkon tujuannya. Maka dari itu, dia menggunakan sabuknya sebagai tali tambahan agar kakinya bisa menapak ke besi paling atas. Di tengah rasa lapar, haus, dan kelelahan, Sauria terus berusaha agar jangan sampai terjatuh, hingga akhirnya dia pun berhasil bebas dan menemui si Mbah penjaga. Dia pun mengacungkan jari ke pak penjaga karena kelelahan dan akhirnya pingsan. Sudah seminggu Sauria dirawat di rumah sakit, kemudian Nori mendapatkan kabar dan datang menjenguknya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sauria tahu jika Nori sudah menikah. Nori juga marah karena mengira Sa sudah pergi meninggalkannya. Padahal Sa selama ini terjebak di apartemen dan tidak bisa mengucapkan hal tersebut. Patah hati dan trauma dengan kejadian mengerikan itu, Sauria yang sudah pulih kembali bekerja tapi dia juga tidak dipedulikan oleh teman-temannya. Setelah itu, Sauria pun kembali ke apartemen tersebut untuk mengenang kejadian kelam yang pernah menimpanya. Kemudian film pun berakhir.